lebih berotot, lebih ganteng, lebih mancung, lebih putih. Kalau Mawaddah menengok badan, lebih cantik, lebih lagak, lebih putih, lebih mancung. Apa kata orang Melayu memuji perempuan? Rambutnya bak mayang terurai, alisnya bak semut beriring, bibirnya bak delima merekah, pipinya bak pauh dilayang. Oh cantik, Masya Allah. Tapi begitu anak sudah 3, rambut macam sumbu kompor, alis tak lagi macam semut beriring, macam PNS bubar barisan, bibir tak lagi macam delima merekah, macam semang. Tak usahlah kita teruskan, banyak yang sakit hati. Soalnya pernah ada bapak-bapak nanya ke saya, Ustadz, ya nanti kalau saya masuk surga, istri saya ikut juga masuk? Iya, aku bilang. Lama dia terdiam. Jadi nanti saya di surga sama dia juga lagi, Ustadz, gitu. Maksud apa-apa? Sedang di dunia aja aku udah nggak tahan kali, Pak Ustadz, gitu. Loh. Apa yang buat bapak nggak tahan? Apa yang buat bapak nggak nyaman? Sebelum saya pergi dikasihnya saya sarung, dimasukkannya ke koper itu baju koko, dimasukkannya ke peci. Kata dia, nanti abang kalau pergi, jangan lupa sholat, jangan lupa sembahyang, nanti abang dilarikan pelakor. Habis itu sampai saya di luar kota, diteleponnya, abang di mana? Aku sedang di hotel. Hotelnya hotel syariah apa konvensional? Syariah. Ditanyanya terus, Pak Ustadz. Itu sebenarnya Pak, bapak bukan punya istri. Terus Pak Ustadz, bapak sedang dikirim bidadari surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Sudah makan buka puasa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Anak raja membeli katun. Tapi tadi laga. Di kampung saya kalau ada orang undangan, dia tanya, itu siapa? Itu bini aku. Kenapa tak laga? Dia memang tak laga, tapi kebun kelapa dia luas. Rupanya sama, di Belitung pakai laga juga. Anak raja membeli katun. Katun diikat kancing peniti. Saya tak lagi berpantun karena sudah dihabiskan Pak PJ Bupati. Yang sama-sama kita hormati Bapak PJ Bupati Belitung, Bapak Yusfian Esos MIP beserta Ibu. Bapak Sekda, Bapak Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang berkepala maupun tak ada kepala. Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Danlanut, Bapak Kajari, Bapak Pengadilan Negeri. Mati lampu nih. Ketua Ikatan Persatuan Haji Indonesia, bersama kita di tengah kesibukannya Gubernur Bangka Belitung periode 2017-2022. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang belum berbini maupun yang belum bersunat. Semua yang hadir malam ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini stadion apa namanya? Pangkal Lalang. Malam tadi saya di Pangkal Pinang. Ini malam Pangkal Lalang. Makin ke ujung makin kecil. Masya Allah, tabarakallah, penuh stadion. Tadi saya dibagi tahu, Ustaz Somad, nanti kita di stadion. Dalam bayangan saya bulan-bulan puasa nih, siapa mau datang ke stadion? Orang habis tarawih, habis itu witir, tadarus, telentang lah, membuka selimut. Rupanya di Belitung ini tidak mengenal Ramadan, stadion penuh tumpah ruah. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah.
lengkap semuanya. Memandang ke kanan ada mobil patroli polisi, ada juga ambulan nampak. Memandang ke kiri ada pemadam kebakaran. Artinya kalau haus tinggal buka mulut aja lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini stadion jauh jangkauannya, Ustadz Somad tak nampak, kecil betul. Disiapkanlah monitor kanan dan kiri besar. Dan saya tengok-tengok, ganteng pula saya di situ lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Tak serentak nih, tak lagak nampaknya. Bagi yang ada handphonenya ada senter, tolong dihidupkan. Yang tak ada senternya, apa boleh buat, tak sempat beli senter lagi. Nyalakan ke atas biar nampak kita stadionnya penuh, yang duduk di kursi semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Umma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa mursalin wa ala wa sah ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Cukup. Jangan lama-lama, nanti balik ada orang miss call payah. Nah, kenapa Ustadz tak lama solawatnya? Itu sudah 1 menit, cukup untuk upload di TikTok. Siap di-upload di medsos, masukkan ke FB, masukkan ke Instagram, masukkan ke TikTok. Itu menjadi lahan dakwah kita semua. Nanti orang akan melihat, ini kapan ini? Malam bulan puasa. Bulan puasa kok ada show? Ini solawat, bodoh. Bukan show. Di mana solawat ini? Ini solawat di Belitung. Allahu Akbar. Orang Belitung bukannya malam Ramadan itu ke masjid. Tak muat masjid. Orang Belitung itu masjid tak sanggup menampungnya. Hanya stadion yang sanggup menampung orang Belitung. Allahu Akbar. Kenapa Ustadz bertakbir? Orang ini kalau dipuji itu mengembang lubang hidungnya. Nah itu maka saya bilang, orang Belitung tidak tertampung di masjid. Hanya stadion. Udah mulai agak kembang-kembang nih kan. Nah, itu maka saya begitu kita bertakbir, Allahu Akbar, kuncup dia balik. Supaya hati kita jangan sombong, jangan merasa besar, jangan merasa hebat. Kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Ini kan stadion Pak Ustadz. Iya tahu saya stadion. Kenapa stadion ini tidak diterangi lampu semua? Kenapa Ustadz Somad yang dikasih lampu? Biar muka saya nampak putih. Ini kan direkam nih. Kalau sampailah tidak dipasang lampu 2 ini, dimasukkan nanti ke YouTube, gelap, hitam muka Ustadz Somad. Ditanya orang, ini di mana nih? Bangka Belitung. Di mananya? Di Belitung. Kenapa hitam muka Ustadz ini? Iyalah Ustadz aliran sesat kan.
Jadi saudara saya di Belitung sudah mempersiapkan semua dengan seindah, seelok, secantik, selagak-lagaknya. Insya Allah semua yang sudah bersusah payah ini diberikan panjang umur, sehat badan, murah rezeki, istiqomah iman dan Islam. Ini nampaknya ibu-ibu yang pakai sorban biru ini dari Badan Kontak Majelis Taklim BKMT. Masya Allah, yang sudah bergabung, alhamdulillah. Yang belum, gabungkan sendiri. Ingat, malaikat maut sudah dekat. Apa tema kita malam ini? Saya sebetulnya mau menengok gambar saya ini aja. Ramadan momentum bumikan Islam rahmatan lil. Nanti anaknya bertanya pas pulang, di mana tadi tablik akbar? Di Stadion Pangkal Lalang. Siapa yang tausiah? Ustadz Somad. Apa judulnya? Ramadan momentum membumikan Islam rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu apa maksudnya? Sekali rahmatan lil alamin sampai mati rahmatan. Iya artinya, pokoknya begitulah. Rahmatan itu artinya kasih sayang. Bagaimana Ramadan menanamkan kasih sayang? Satu, dari mulai makan sahur. Selama ini berangkat kerja, anak masih tidur. Pulang kerja, anak sudah tidur. Bapak berangkat, ibu pun pergi. Anak mau lapor, rapornya nilainya tidak ada waktu. Sibuk di kantor dengan teman, dengan atasan, dengan kawan. Pulang ke rumah, scroll. Grup WhatsApp. Betul? Betul pula kata orang. Kapan berkasih sayang dengan keluarga? Jangan hanya rahmatan lil alamin, rahmatan untuk keluarga. Itu ada saat makan keluarga dulu. Jangan rahmatan lil alamin, itu terlalu luas, besti. Keluarganya dulu. Maka di saat Ramadan kita memang betul-betul membumikan rahmatan kasih sayang. Maka di Ramadan ini sudah malam yang malam ke-20. Malam ke-20 ini saya tidak mau mendikte ibu, tidak mau menguji-nguji bapak, tapi saya husnuzan selama 19 malam sudah, itu saya yakin ibu dibangunkan oleh bapak untuk makan sahur. Betul bu? Tidak katanya pak. Bapak iyakan aja. Untuk menjaga harkat martabat orang. Bapak pun bangunlah malam itu jam 3 memercikkan air ke wajah mereka. Wake up my honey. Wake up my darling. Oh Masya Allah. Indahnya ceramah Ustadz. Kenyataannya Pak Ustadz, kamilah yang menyiram mereka pakai timba 5 menit sebelum azan subuh. Jaga bang, bangun. Mudah-mudahan malam ini insya Allah bapak yang membangunkan ibu. Iya kan Pak? Dari bunyinya nggak yakin saya. Hai guys. Itu kamera, maka saya lambaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahimallahu ra'an, Allah merahmati seorang suami, aiqadha ahlahu, yang membangunkan istrinya selama 19 malam ini. Lebih banyak bapak membangunkan ibu atau ibu membangunkan bapak? Kalau bapak membangunkan ibu, insya Allah rahmatnya tumpah ke bapak. Kalau ibu yang membangunkan bapak, rahmat Allah ke ibu, tapi ibu sayang sama bapak. Kata si ibu, bang, rahmat diturunkan Allah ke aku, ku kasih kau semuanya. Jangankan rahmat yang dikasih Allah ke aku, STNK, BPKB, surat tanah, semua aku kasih. Nyawa aku kasih sama kau bang, tapi jangan kau macam-macam. Betul bu? Betul kata orang ini pak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang betul-betul penuh stadion ini. Ke kanan
perempuan semua ke kiri, laki-laki semua ke ini, manusia juga semua, Masya Allah. Memandang kemari, ini pun Masya Allah, tabarakallah. Yang tak bisa duduk, berdiri, sama kita, sama-sama berdiri. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat makan sahur, tidak ada orang yang tidak makan sahur. Kenapa? Karena kata Nabi, tasaharu, bersahurlah kamu, fa inna fis sahuri barakah. Karena dalam sahur ada barakah. Ibu pun ngobrol dengan bapak, bapak pun ngobrol dengan ibu, ngobrol dengan anaknya. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Matikan handphone. Selama ini terlalu banyak ngobrol dengan handphone, grup WhatsApp, grup SD, grup SMP, grup SMA, grup kuliah, grup orang sekampung, Instagram. Ini Ustaz Somad ini udah 2 kali nyebut Instagram. Macam dia tak main Instagram aja. Ustaz Somad ada Instagramnya. Itu yang followernya 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow lah. Di dalamnya ada pengajian. Yang TikTok di dalamnya ada ceramah. Kenapa Ustaz pakai medsos? Medsos itu gunanya dipakai sebagai wasilah dakwah. Saya baru pertama kali ke Belitung ini kan. Pertama kali ke Belitung. Tapi saudara-saudara saya di Belitung kenal semua dengan Ustaz Abdul Somad. Betul? Kenal dari mana? Melalui sosial media. Melalui YouTube. Nanti malam ini akan diupload. Apakah tausiah Ustaz Abdul Somad di Stadion Pangkal Lalang Belitung ini akan diupload? Of course. Diupload. Ustaz Somad di mana-mana ceramah, baju putih, celana hitam, baju putih, celana hitam. Bingung kami ini yang mana? Kecuali yang di Belitung. Mana yang nampak pakai batik, itulah yang di Belitung. Anak raja menangkap banteng. Banteng ditambat di pohon cempedak. Kenapa Ustaz Somad malam ini nampak ganteng? Karena pakai batik sepiak. Anda mau dapatkan batik Belitung, hubungi nomor kontak berikut ini. Bangkitkan ekonomi umat, belanja ke warung tetangga. Masalah persen nanti kita bahas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka rahmat itu kepada orang dekat dulu. Bapak mengasihi ibu, ibu mengasihi bapak. Apa bukti kasih sayang? Belanja bertambah-tambah. Betul Bu? Betul pula kata ibu. Belanja itu kan hanya uang, hanya materi. Materi bisa hilang, duit bisa melayang. Tapi kasih sayang, wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Manusia yang berbeda, yang satu rambutnya pendek, satu rambutnya panjang, yang satu mukanya seram, yang satu cantik, lagak, cakep, jelita. Kalau bahasa kampung kami, beautiful. Yang kalau bahasa kampung kami ada satu lagi mengatakan black sweet. Black hitam, sweet manis. Hitam manis, hitam-hitam setampuk manggis, udahlah hitam lutut bekudis. Bukan, tidak begitu. Manusia yang berbeda, yang satu orangnya tegas, yang satu penuh dengan kelembutan. Kenapa mereka bisa hidup bersama? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Mereka diikat dengan mawaddah dan rahmah. Apa itu mawaddah? Cinta. Apa itu rahmah? Kasih sayang. Datang anaknya nanya, mak, ya, mawaddah, cinta. Rahmah, kasih sayang. Apa bedanya? Kalau cinta itu cinta, kalau rahmah itu kasih sayang. Bedanya mak, pokoknya begitulah dari dulu. Kalau mawaddah melihat fisik, lebih tinggi, lebih berotot, lebih ganteng, lebih mancung, lebih putih. Kalau mawaddah menengok badan, lebih cantik, lebih lagak, lebih putih, lebih mancung. Apa kata orang Melayu memuji perempuan? Rambutnya bak mayang terurai, alisnya bak semut beriring, bibirnya bak delima merekah.
pipinya bak pauh di layang. Oh cantik Masya Allah. Tapi begitu anak sudah 3, rambut macam sumbu kompor, alis tak lagi macam semut beriring, macam PNS bubar barisan, bibir tak lagi macam delima mereka, macam semang. Tak usahlah kita teruskan, banyak yang sakit hati. Kunci mendengar tausiah Ustaz Somad itu satu, jangan jangan tadi gara-gara cakap saya tadi tersinggung, karena beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Bukan gara-gara itu dia meninggal, udah sampai ajalnya. Kalau tak mati, kata Allah tak mati. Mudah-mudahan kita semuanya panjang umur, berkah insya Allah. Amin ya Rabbal. Bapak diciptakan Allah, ibu diciptakan Allah, dua makhluk yang berbeda. Siapa yang mempertemukan kalian? Nanti anaknya nanya, mama. Iya. Gimana mama ketemu dengan papa dulu? Saya kok tanya, kami ditangkap security. Apa pula cakap begitu? Bapak juga jawabnya jangan sampai salah. Bapak jawab dengan lantang, aku tak pernah mencari mamamu, mamamu tak pernah mencari aku. Allah yang mempertemukan kita. Ibu pun menyaut dari dapur, so sweet my honey. Begitu. Maka diikatlah dua orang ini, lalu lahirlah anak. Zaman dulu tuh Masya Allah, makan kangkung, sambal belacan, sambal terasi, mati lampu, lahir 10. Saya ditanya sama orang, Ustadz, ya laki-laki zaman dulu sama sekarang sama? Sama. Perempuan zaman dulu sama sekarang sama? Sama. Kenapa zaman dulu orang anaknya banyak, orang sekarang sedikit? Zaman dulu saya bilang, asal udah makan, minum, habis isya, tidur, mati lampu. Zaman sekarang nonton bola lagi, sibuk di grup WhatsApp, update status lagi, akhirnya tak bisa, kan nggak bisa kirim pakai Bluetooth. Saudara, nah makanya setelah ketemu laki-laki yang soleh-soleh ini, amin. Kalau ada yang merasa, aku tak soleh Pak Ustadz, kemarin malam mungkin kau tak soleh, tapi malam ini lebih 40 orang, lebih 4.000 orang. Insya Allah doa orang banyak di malam Ramadan. Ini adalah laki-laki yang soleh-soleh semua. Kalau bapaknya soleh, ibunya solihah, lahirlah anak-anak yang menjadi harapan umat dan bangsa di masa depan. Amin. Tapi kalau sudah laki Fir'aun, bini kuntilanak, lahirlah tuyul. Ya Allah, selamatkanlah laki-laki. Tidak boleh kita doakan yang tak baik-baik. Ibu tidak pernah bosan, tidak pernah menyerah, selalu meminta kepada Allah di malam-malam Ramadan. Salat tahajud, salat witir, salat sunat hajat. Usolli sunnatal hajat. Hajatnya apa Pak Ustadz? Dalam hati aja, tak usah cakapkan kuat-kuat. Apalagi kalau di masjid didengar kawan sebelah. Ini pas malam etikaf pula tuh. Usolli sunnatal hajat. Mudah-mudahan Fir'aun di rumah berubah jadi orang soleh. Allah. Datang kawan sebelah, lakiku pun begitu juga. Gitu. Alhamdulillah Ustadz Somad. Dulu laki saya itu tak sembahyang Ustadz. Tapi sejak sering saya dengarkan ceramah Ustadz, walaupun tak pernah jumpa, dia udah sholat sekarang Ustadz. Sholat apa Bu? Sholat Jumat. Mudah-mudahan setelah Ramadan ini insya Allah tidak menyelesaikan masalah ngamuk-ngamuk, marah-marah. Kebetulan bapaknya pemarah pengamuk, titelnya MM, mudah marah. Mohon maaf kalau kebetulan ada titelnya. Ibu tak usah balas dengan mengamuk. Ibu cukup sambil masak makan sahur sambil ibu nyanyi, Papa jangan marah-marah, nanti papa cepat mati. Malam Ramadan, malam mustajab berdoa. Maka doakan bapak, doakan ibu. Kalau bapak sudah mendoakan ibu, sudah mendoakan bapak, doakan anak-anak, doakan juga Ustadz Abdul Somad supaya mati husnul khotimah. Nah, semangat kali orang nih ah. Salatullah, salamullah ala Taha
Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, salatullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sebagaimana ibu malam ini di Stadion Pangkal Lalang bersatu bersama dengan bapak, bersama juga ibu dengan bapak nanti di surga Jannatul Firdaus. Dari suara aminnya saya bahagia. Kenapa? Karena ternyata bapak sama ibu sama-sama mau masuk. Soalnya pernah ada bapak-bapak nanya ke saya, Ustadz, ya, nanti kalau saya masuk surga, istri saya ikut juga masuk. Iya, aku bilang. Lama dia terdiam. Jadi nanti saya di surga sama dia juga lagi, Ustadz, gitu. Maksud apa? Sedang di dunia aja aku udah nggak tahan kali, Pak Ustadz, gitu. Loh. Apa yang buat bapak nggak tahan? Apa yang buat bapak nggak nyaman? Sebelum saya pergi dikasihnya saya sarung, dimasukkannya ke koper itu baju koko, dimasukkannya ke peci. Kata dia, nanti abang kalau pergi, jangan lupa sholat, jangan lupa sembahyang, nanti abang dilarikan pelakor. Habis itu sampai saya di luar kota, di teleponnya, abang di mana? Aku sedang di hotel. Hotelnya hotel syariah apa konvensional? Syariah. Ditanyanya terus, Pak Ustadz. Itu sebenarnya Pak, bapak bukan punya istri. Terus Pak Ustadz, bapak sedang dikirim bidadari surga. Ibu terus siap menelpon mereka terus. Selama ibu masih bertanya, abang di mana, udah sembahyang apa belum, tinggal di hotel mana, berkawan sama siapa, insya Allah bapak akan terjaga dunia akhirat, insya Allah. Betul Bu? Mak, semangat orang nih, siap-siap lah Pak. Al-mu'minun suami, wal mu'minat istri, ba'duhum awliya'u ba'd, mereka saling tolong menolong. Allah, Ustaz Somad itu ngomong aja, buktinya dia datang ke Belitung sendirian, tak ada dibawanya istrinya. Saya ditanya Pak Yuspian PJ Bupati Belitung, Ustaz Somad enggak bawa keluarga, enggak bawa istri sama anak. Ini saya datang pertama nih untuk survei aja dulu Pak. Nanti saya akan datang sekali lagi membawa anak istri khusus untuk jalan-jalan saja. Karena ternyata Belitung itu cantiknya luar biasa. Pantai, jangan tepuk tangan lu, masih panjang. Tunggu. Pantainya biru campur hijau. Pantai lautnya ke tengah membiru. Pantainya pula di dekat pasir putih. Kenapalah pasirnya ini bisa putih? Tak sama macam di kampung saya, macam air cincau. Kenapa pasirnya ini bisa putih? Saya orangnya kan segan bertanya. Masa profesor nanya? Jadi saya tak ada saya tanya. Ke Pak Ezaldi pun tak ada saya tanya. Ke Pak PJ pun tak ada saya tanya. Tapi rupanya mereka tahu bahwa saya ini nggak tahu. Akhirnya Pak Yuspian cerita, Ustaz Somad, itu pasirnya itu kenapa putih? Itu adalah batu-batu yang besar itu setelah sekian ratus juta tahun, maka dia kemudian rontok menjadi pasir, itu sampai sekian meter ke bawah, tertimbunlah tanah-tanah di bawah, itulah maka pasir yang cantik berkilau kalau dari atas. Wow, amazing. Makanya kalau mau jalan-jalan, Anda mau jalan-jalan, datanglah nikmati indahnya pantai yang ada di sekeliling Pulau Belitung, dijamin insya Allah. Orangnya ramah-ramah, baik-baik. Kalau mau souvenir, oh tak usah pusing lagi kalau masalah. Tengoklah cincin saya ini. Turun batu meteor dari langit sana. Jatuhnya itu, entah kenapa saya pun heran. Kenapa lah tak jatuh di Riau? Dipilihnya, macam milih dia dari langit. Aku mau jatuh kemana ya? Jatuh kemana ya? Jatuh dia di Pulau Belitung.
jatuh kemari pas digali-gali tanah. Jadi saya tanya Pak Bupati, jadi Pak, batu meteor ini besar-besar di dalam tanah. Cuman segini Pak Ustadz. Oh, sebesar ini, iya. Tapi kenapa di jalan tuh tengok besar kali? Itu semen Pak Ustadz. Masya Allah. Kalau Tuhan memancing tenggiri di Pulau Batam, kenapa Ustadz Somad malam ini nampak percaya diri? Karena sudah pakai cincin batu satam. Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, potensi-potensi yang ada di daerah itu kita bangkitkan. Melalui apa? Bazar-bazar. Ini bazar-bazar keliling. Aduh, saudara-saudara bazar, jangan cuma sibuk jualan aja kalian. Dengar juga pengajian ini. Kalau tak fokus kalian dengar pengajian ini nggak apa-apa, bisa diulang nanti. Ini kameranya menyala terus dan akan diulang nanti. Tonton di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Apa Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak sayang, tak kenal maka tak sayang maka tak ngutang. Maka bapak kenali ibu baik-baik, ibu kenali bapak baik-baik, akhirnya datang bersama malam ini, bersama dalam rahmatan lil. Bapak sedang berdiri di pinggir jalan, tiba-tiba datang ada orang mau nyebrang, langsung bapak tarik tangannya, stop, jangan menyeberang. Kenapa? Khawatir ditabrak mobil, ditabrak truk. Padahal bapak tak kenal sama orangnya. Kalau sama kawan saja kita jaga dia jangan sampai ditabrak, apalagi kepada keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu, hai laki-laki, hai suami, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, jaga istrimu, anakmu, nara, dari api neraka. Ingat laki-laki, kalian akan dituntut, kalian akan ditanya di akhirat. La tus'alunna yawma idzin anin. Semua nikmat akan ditanya. Di antara nikmat yang akan ditanya adalah nikmat istri. Dulu sebelum nikah, sholat zuhur selesai, asar selesai. Setelah ada istri ibarat gerbong kereta api, di belakangmu sudah ada perempuan. Sholatmu niatnya sudah berubah. Waktu lajang, yang lajang-lajang, usolli sunnatat tahajud rak'ataini. Tapi setelah ada gerbong, usolli sunnatat tahajud rak'ataini imaman. Inilah makmum. Mudah-mudahan yang belum punya makmum segera diberikan Allah makmum. Banyak juga yang belum berbini. Mudah-mudahan yang bilang amin tadi yang belum berbini. Ini anak udah 3, amin. Pas ditanya sama bininya, tadi waktu Ustadz Somad bilang mudah-mudahan punya makmum, kenapa kau amin kan? Untuk anak kita sayang, ku ajari kalian jawabnya, biar jangan terpojok kali nanti pas pulang ke rumah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan puasa nggak punya istri, terus yang membangunkan sahur siapa? Mercon. Begitulah kata orang mengejek anak lajang jomblo yang belum menikah. Jaga perasaan, jaga. Di depan orang tak berbini jangan cerita bini. Depan orang tak punya anak jangan cerita anak. Depan orang tak punya suami jangan cerita laki. Yang penting hidup ini bukan merasa pintar, bukan merasa pandai, tapi pandai-pandai merasakan perasaan orang lain. Habis hujan tadi, lantai basah, ceramah jangan lama. Saya mancing aja. Orang sudah duduk dari tadi berjam-jam. Tiba-tiba datang berdiri di depan. Nah, itu yang teriak-teriak. Duduk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sampai Pak PJ Bupati pun sambutannya tak sampai habis dibacanya malam. Saking kan pandainya lah dia merasakan perasaan Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan perasaan kita ini semakin halus dengan Ramadan insya Allah. Amin. Selama ini Bapak marah-marah,
lambat teh datang marah, lambat kopi datang marah, lambat nasi datang marah. Kenapa marah? Karena lapar, karena haus. Sekarang dia sudah merasakan, oh begitu rupanya haus, begitu rupanya lapar. Istriku pun haus juga, istriku pun lapar juga. Kau cuman haus pak, kau cuman lapar pak. Istrimu sudah haus, sudah lapar, mengandung lagi 8 bulan, adiknya do re mi fa sol la si do. Betul bu? Betul kata orang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan ini rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Sebelum cerita tentang alam luar, alam di dalam dulu. Istri rahmat kepada suami, rahmat suami kepada istri, kepada anak-anak semua. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita soleh dan solihah. Selesai makan sahur, ajak anak istri beristighfar menunggu azan subuh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Waktu yang paling bagus beristighfar menjelang azan subuh. Di Belitung ada sirine imsak. Baterai habis. Ustaz. Ya, sirine itu gunanya apa? Gunanya supaya jangan sampai azan berkumandang mulut berisi nasi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau sampai azan berkumandang mulut berisi nasi, air, diminum, dimakan, ditelan atau dikeluarkan? Udah tanggung Pak Ustadz. Kalau sampai ditelan setelah azan berkumandang, batal puasanya. Lalu bagaimana? Keluarkan. Setelah dikeluarkan gosok gigi. Muncul was-was. Datang setan berbisik. Memang kau udah keluarkan, tapi ada nasi setengah masuk tadi. Itulah maka dalam mazhab Syafi'i kehati-hatiannya lebih. 10 menit sebelum azan. Mulut sudah bersih gosok gigi. Karena ada imsak. Ibu pun bangunkanlah bapak kira-kira 5 menit, 10 menit menjelang imsak. Saya pun terlambat juga Pak Ustadz. Bangunnya pun pas dengar imsak. Baru bangun. Ibu langsung ke dapur, ambil kepiting, ketam, ambil ikan, ambil gulai, langsung blender. Ambil, tak sempat lagi mengunyah. Nawaitu sauma qadin an ada ifadisari. Hari ini ibu boleh ketawa, hari ini bapak boleh tersenyum, tapi nanti jangan yakin 10 malam lagi tak akan terlambat. Mana tahu terlambat pasti akan ingat. Betul juga jurus Ustaz Somad kemarin. Jangan sampai tidak makan sahur, karena dalam sahur itu ada rahmatan lil. Disitulah kesempatan bapak nanya, anakku sudah juz berapa sekarang? 5 ya. Cepat betul 5. Iqra 5. Oh Iqra 5. Anak Nawar ini, anak pertama gimana? Alhamdulillah ya, juz 29, juz 30 sudah ada di luar kepala. Coba ulang, nggak bisa ya, karena di luar kepala. Ibu mau masak juga di dapur, klontang, tanya, Mama, ya gimana bacaan Qur'annya? Alhamdulillah Yasin. Dari sebelum punya anak, belum nikah sampai anak 2 tetap Yasin. Kenapa Yasin terus? Persiapan untuk papa. La tuqra'u fi amrin asirin. Ada satu surat dalam Al-Quran. Kalau dibacakan pada perkara yang sulit, yang susah, yang payah. Illa yassarahullah. Dimudahkan Allah subhanahu wa ta'ala.
Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa menghatamkan Quran beberapa kali. Ustaz Somad ini ceramah ngomong ke sana kemari. Apa sempat Ustaz baca Quran? Ustaz kan naik pesawat, Ustaz ke sana, Ustaz kemari. Kemarin di Jambi, habis itu ke Jakarta, kemarin di Bangka, sekarang di Belitung, besok ke Palembang. Alhamdulillah, saya sudah baca, sudah saya khatamkan. Saya hadiahkan pahalanya ke almarhum ayah, almarhumah emak, almarhum nenek, almarhumah nenek, almarhum kakek. Sampaikan pahala. Itulah tanda bukti bakti kita sebagai anak yang sudah mulai masih ada kesempatan. Mudah-mudahan sebelum akhir Ramadan khatam insyaallah, amin. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudau wa rahmah. Allahumma minhuma nasina wa allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan rabbal alamin. Mudah-mudahan anak kita selamat dari buta huruf Al-Quran. Kami tidak bisa memasukkan anak kami ke pesantren, Pak Ustadz. Pesantren banyak. Para habaib datang ke Belitung. Masukkan anak kita ke pondok pesantren. Tidak ada benteng yang bisa menjaga. Dari narkoba, dari ganja, sabu-sabu, pil anjing gila. Siapa yang bisa menyelamatkan anak kita? Pondok pesantren. Anak saya, keponakan saya, anak saudara saya, anak jamaah wajib masuk pondok. Tidak ada tawar menawar, wajib masuk pondok. Tapi kami nggak mampu Pak Ustadz, kami tak bisa Pak Ustadz. Alhamdulillah di Provinsi Bangka Belitung yang tak bisa masuk pondok bisa masuk madrasah diniyah. Yang tingkat SD MDTA, Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah. Yang tingkat SMP, Madrasah Diniyah Takmiliyah Wusto. Yang tingkat SMA, Ulia. Sore dia masuk sekolah, belajar akidah sifat 20. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Habis belajar akidah dia belajar fikih, bagaimana tayamum, bagaimana wudhu, bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana zakat, bagaimana haji. Setelah belajar fikih dia belajar akhlak, bagaimana menyenangkan hati orang tua, menutup aurat, sejuk dipandang mata. Anak-anaknya sudah dimasukkan. Bagi yang punya tanah wakaf, wakafkan. Cari ustadz, cari habib. Assalamualaikum habib. Waalaikumsalam. Tadi malam Ustadz Somad sudah tablik akbar di stadion. Kata dia ada tanah, wakafkan. Itu tanah yang ada kosong di Belitung itu, saya wakafkan. Tanah siapa Pak? Enggak tahu. Mana bisa mewakafkan tanah orang tak tahu. Tadi saya tengok yang ke kiri ini berdiri semua, ini udah duduk semua. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanah yang dibangun ruko akan diambil istri dan ahli waris. Tanah yang ditanam kelapa sawit akan diambil oleh orang. Tapi tanah yang kita wakafkan untuk pesantren, untuk rumah tahfiz Quran, untuk madrasah diniyah takmiliyah,
anak-anak belajar Quran, kita sudah masuk ke lubang tanah, mengalir pahalanya sampai hari kiamat insya Allah. Amin ya Rabbal. Saya sayang dengan baju batik saya dari Belitung ini. Tapi kalau saya mati kira-kira batik ini tinggal atau dibawa? Janganlah kuat-kuat, sedih saya dengarnya. Saya sayang dengan cincin kenang-kenangan saya batu satam ini. Tapi kalau saya mati dibawa atau meninggal atau dibawa atau tinggal? Enggak tahu entah siapalah yang ngambilnya ini nanti. Tapi ada yang kekal abadi. Mana dia? Itulah tanah yang diwakafkan. Wakaf rukunnya ada 4. Ada orang yang berwakaf, ada yang menerima wakaf, ada tanah yang diwakafkan, ada ijab qabul. Aku wakafkan tanahku ini untuk membangun sekolah madrasah supaya anak-anak tidak kena fitnah akhir zaman tunai. Aku terima. Apalagi alumni Timur Tengah. Ini adik-adik kelas saya yang menyambut saya kemari ini. Alumni Al-Azhar Mesir, akidahnya Asy'ari, fikihnya mazhab Syafi'i, tasawufnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali, berpegang kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selesai diwakafkan, langsung kita urus ke Badan Pertanahan Nasional. Assalamualaikum kantor BPN. Waalaikumsalam. Ini kami baru dapat tanah wakaf, tolong cek dulu Pak. Sebentar ya, kami cek. Mohon maaf Ustadz, ini suratnya tumpang tindih, bermasalah nih. Assalamualaikum Pak Haji, waalaikumsalam. Tanah wakaf kemarin itu bermasalah. Karena masalah, itulah maka aku wakafkan. Makanya kita ini beramal ikhlas lillahi. Doakan supaya yang ceramah ini ikhlas. Yang paling hatinya rusak, yang paling dipuji-puji orang, yang paling ditonton-tonton orang, yang paling disanjung-sanjung orang, inilah yang ceramah nih. Betul? Betul kata orang nih. Begitu saya datang disediakan karpet 2 lapis, kalau ditengok baru dibeli karpetnya ini. Bunga-bunga dipasang, berapa lama orang nih panitia menanamnya ini. Luar biasa persiapan. Ini yang bawah ini bunga plastik, oh asli semua. Luar biasa. Mudah-mudahan semua yang udah bersusah payah hingga cantiknya pentas ini, cantik pula tempatnya di surga nanti insya Allah. Tak ada mereka diajak tampil ke depan tadi. Tak ada Pak protokol bilang berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari yang memasang bunga. Nggak ada. Pak PJ yang tampil. Bapak Ketua IPHI yang tampil, Ustadz Somad. Saya tak yakin amal saya ini masih utuh di akhirat. Yang memasang bunga, yang masang umbul-umbul, itu amalnya utuh karena dia tidak kena riak, tak dipuji, tak kena sum'ah. Tapi amal saya ini mungkin udah sumbing, udah tak rata lagi udah. Tapi saya husnuzon. Kenapa? Dari sekian banyak umat Nabi Muhammad SAW. Pastilah mereka ini doanya makbul, didoakannya Ustadz Somad masuk surga insya Allah. Semua yang hadir ini insya Allah masuk surga. Bukan kata saya. Nabi Muhammad SAW yang bilang, Man qala la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakhalal jannah. Maka dia pasti masuk surga. Siapa yang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga kata Nabi. Ibu percaya? Bapak percaya? Pak Ustadz, dia memang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tapi dia tak sembahyang. Dia masuk surga, cuman transit dulu di neraka jahanam. Makanya jangan lupa selama Ramadan doa Allahumma atiq riqabana. Lepaskanlah tengkuk kami dari neraka. Karena di malam-malam Ramadan ini ada orang-orang yang dibebaskan dari neraka, yang tak kena neraka sama sekali. Mudah-mudahan kita termasuk yang bebas daripada api neraka itu insya Allah. Tapi saya nggak hafal doanya Pak Ustadz, saya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustadz. Doa itu nggak mesti bahasa Arab. Yang penting kita paham. Yang bahasa Arab itu cuma 4. A'udzubillah, Bismillah, Alhamdulillah, solawat.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Habis itu berdoalah di malam Ramadan ini. Yang nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Melayu. Ya Allah, jumpakanlah aku dengan jodohku lewat Ramadan ini ya Allah. Kalau memang dia tidak jodohku, jadikan dia jodohku. Kalau dia sudah ada jodoh, matikan jodohnya.